Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Firmansyah, NIM 201100279, Prodi EFSI S1 dari kelompok 3 yang hari Jumat. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek dari kelompok kita yang bertemakan Smart Home. Di sini kita menggunakan 4 buah sensor yang berbeda-beda, yaitu ada sensor tepuk, ada sensor gerak, ada sensor api, dan juga sensor suhu. Pertama yaitu ada sensor tepuk. Untuk rangkaiannya bisa dilihat. Yang pertama kita menggunakan node MCU, kemudian ada sensor tepuknya, ada relay, dan juga lampu. Untuk rangkaiannya pin 5 volt dari node MCU dihubungkan ke 5 volt VCC dari sensor tepuk dan juga VCC dari relay. Sama seperti 5 volt, pin GND juga dihubungkan ke GND dari sensor dan juga GND dari relay. Nah, untuk output dari sensor dihubungkan ke pin analog dari A0 dari node MCU, dan untuk input dari relay dihubungkan ke pin D3 dan outputnya dihubungkan ke lampu dan juga ke listrik ya. Nah, untuk rangkaiannya bisa dilihat. Pertama-tama kita deklarasikan dulu konstanta integer pin lampu yaitu D3 dan konstanta integer pin analognya itu A0, dan juga kita deklarasikan juga ambang reratanya, jumlah sampel, dan nilai dasar. Nah, selanjutnya kita pindah ke sini. Untuk void loop kita membuat perumpamaan. Konstanta jumlah sampel digunakan untuk menunjukkan jumlah nilai di pin analog. Untuk menghitung nilai rata isyarat, total isyarat diisi dengan 0 ya. Selanjutnya pernyataan for nilai untuk 128 nilai analog diperoleh di dalam program ini tentunya ya. In isyarat sama dengan ABS sama dengan ABS dalam kurung nilai analog dikurangi nilai dasar. Ini digunakan untuk menggunakan tinggi isyarat dan juga total isyarat ya. ABS ini digunakan karena nilai bisa saja bernilai negatif. Nah, selanjutnya nilai isyarat ditambahkan ke total isyarat plus sama dengan isyarat ya. Ini merupakan perintah untuk menaikkan total isyarat sebesar nilai isyarat. Setelah total isyarat berisi 128, ini nilai pin dari rata isyarat diperoleh untuk program in isyarat. Rata isyarat sama dengan total isyarat dibagi jumlah sampel. Nilai ini digunakan sebagai dasar untuk menghidupkan atau mematikan lampu, teman-teman. Nah, ini dilakukan untuk program if rata lebih dari sama dengan ambang rata yang berisikan program status lampu sama dengan not status lampu, digital write pin lampu, koma status lampu, kemudian juga delay 2000 mikrosecond. Pernyataan dalam program ini dilakukan untuk menghidupkan atau mematikan lampu ya. Dalam hal ini 3 perintah akan diproses. Nah, pernyataan yang pertama pernyataan digunakan untuk membagikan logika ya. Jika status lampu bernilai true, nilainya dirubah menjadi false ya, begitu juga sebaliknya. Kemudian pernyataan yang kedua digital write
Program ini digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu tergantung dari nilai status lampunya ya. Pernyataan terakhir yaitu delay. Yang ini digunakan untuk menunda eksekusi delay 2 detik ya. Nah, ini juga kita lihat untuk hasilnya teman-teman. Selanjutnya ada sensor gerak. Sensor gerak ini bertujuan untuk mendeteksi gerakan, baik itu manusia atau gerakan yang lainnya ya. Ini bertujuan untuk misalkan kita pasang di rumah untuk mendeteksi gerakan maling ataupun gerakan lainnya. Nah, untuk rangkaiannya bisa dilihat kita menggunakan node MCU, ada sensor PIR dan juga LED-nya ya. Untuk 3 volt dari node MCU dihubungkan ke VCC dari sensor PIR dan GND dari sensor PIR dihubungkan ke GND dari node MCU. Terus outputnya dari sensor PIR dihubungkan ke pin D7. Kemudian pin D6-nya dihubungkan ke positif dari LED dan negatifnya dihubungkan ke GND ya. Selanjutnya untuk codingannya, pertama-tama kita deklarasikan integer status yaitu menggunakan pin D6 dan deklarasikan integer sensor menggunakan pin D7 dari node MCU. Kemudian kita void setup pin mode sensor sebagai input ya, sensor PIR-nya. Kemudian statusnya outputnya menggunakan LED ya yang tadi kita sudah pasang. Kemudian untuk void loop-nya jika state sama dengan high, maka status lampunya, lampu LED-nya akan menyala ya, dan akan didelay selama 2 detik. Tapi jika selain itu, maka status lampunya dimatikan dan didelay selama 1 detik. Dan untuk hasilnya bisa kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah sensor api atau flame sensor. Sensor ini bertujuan untuk mendeteksi api. Jadi jika di rumah kita misalkan terjadi kebakaran, sensor ini berfungsi untuk memberikan peringatan apabila terjadi kebakaran. Nah, untuk rangkaiannya bisa dilihat seperti biasa 5 volt dari node MCU diarahkan ke VCC dari sensor dan juga GE ground dari node MCU ke ground dari sensor. Untuk outputnya kita menggunakan pin analog A0 dan juga untuk buzzer atau lampu kita menggunakan pin D12 dan juga dihubungkan ke ground juga ya. Selanjutnya untuk rangkaian dari codingannya bisa kita lihat. Nah, pertama-tama kita inisialisasi pin sensor dulu. Untuk pin api kita menggunakan pin D8 dan untuk pin alarmnya kita menggunakan D9 dan untuk LED-nya menggunakan D10. Selanjutnya kita inisialkan juga deklarasikan data dan data asapnya. Nah, selanjutnya kita setting defaultnya ya.
program statusnya kita pin mode, pin API sebagai input, dan pin alarm sebagai output, LED pun sebagai output. Dan kita isi serial beginnya 9600. Nah, untuk program utamanya yang akan diulang terus-menerus, yaitu data sama dengan mendeteksi atau membaca pin yang dikirim oleh sensor API. Kemudian if atau jika data sama dengan low, maka alarm akan dinyalakan. Di sini tertulis pin alarm high, LED pun high. Itu artinya akan dinyalakan dan akan di-delay selama 0,1 detik. Tapi jika fungsi itu tidak berjalan selain dari itu, maka lampu akan dimatikan. LED mati dan pin alarm pun juga mati dan di-delay selama 0,1 detik. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya yaitu sensor suhu atau sensor DHT11. Sensor ini bertujuan untuk mengecek suhu atau kelembapan. Nah, di proyek kali ini sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu ruangan. Apabila suhu yang ditentukan melebihi, maka kipas akan menyala. Seperti itu. Nah, untuk rangkaiannya seperti biasa, 5 volt dari node MCU diarahkan ke VCC dari DHT11 dan GND dari node MCU diarahkan ke GND dari DHT11. Begitupun sama diarahkan kepada relay dari positif relay dan negatif relay ke node MCU. Nah, untuk output dari DHT11 diarahkan ke pin D3. Kemudian untuk sensor relay diarahkan ke D4 ya. Nah, untuk output dari relay diarahkan ke kipas dan juga ke adaptor ya. Karena kita tidak menggunakan LCD, maka rangkaian ini tidak diperlukan ya, yang LCD-nya. Nah, untuk codingannya, pertama-tama kita deklarasikan atau include library dari DHT11 ini ya. Terus kita deklarasikan integer kipas di pin D3. Nah, kemudian void setup. Serial beginnya kita isi 9600. DHT beginnya kita kosongkan saja dan pin mode kipas sebagai output ya. Kemudian void loopingnya kita integerkan, deklarasikan kelembaban itu ngambil dari DHT untuk membaca kelembabannya ya. Dan juga kita integerkan suhu, deklarasikan suhu, kita ngambil dari sensor DHT untuk membaca temperaturnya. Nah, ini ada if, jika suhu lebih dari 20 derajat, maka digital write kipas akan menyala ya di sini ya. Dan kemudian sebaliknya, jika suhu kurang dari 20 derajat, maka kipas akan mati ya, seperti itu. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat seperti berikut ya.